Saya Isra Disainal, Rektor Universitas Balikpapan. Pada dasarnya saya adalah seorang praktisi, kemudian akademisi dan social entrepreneur. Sebagai akademisi, saya memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana teknik, kemudian insinyur profesional di sejumlah perguruan tinggi seperti Unhas, ITS, dan UGM, kemudian magister di UI, di Unhas, kemudian di Prancis, dan doktor di Universitas Mula Warman. Nah, saya sebenarnya dalam beraktivitas adalah insinyur profesional utama, kemudian ahli K3, dan secara nasional kami pernah menjadi Sekjen Forum Dekan Teknik se-Indonesia dan saat ini adalah Sekjen Forum Rektor Persatuan Insinyur Indonesia. Di bidang usaha atau praktisi kami pernah menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Nasional, Dewan K3 Nasional, dan saat ini penasehat Inospro. Jadi kumpulan perusahaan K3 dan ahli K3 secara nasional. Nah, saat ini selaku rektor, saya banyak berkecimpung dalam mengembangkan Tridharma, mendukung IKN, dan mengupayakan kontribusi untuk kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur. Jadi kalau mau ditanya background-nya seperti apa, ya akademisi iya, praktisi iya. Saya sebenarnya aslinya seorang praktisi. Seorang ahli K3 dan insinyur profesional yang kebetulan punya perusahaan jasa K3. Saya sudah berpraktek keinsinyuran dan K3 di dalam dan luar negeri, di perusahaan nasional dan internasional, dan ini masih berlaku sebagai konsultan hingga hari ini. Nah, kebetulan masuk di dunia pendidikan ini di 2017 ya, 2017 kebetulan saya sudah doktor, punya perusahaan jasa K3 dan Uniba memiliki pendidikan di 4K3. Saya diajak bergabung dan alhamdulillah saat itu saya bergabung kemudian didaulat untuk menjadi wakil dekan K3. Didaulat sebagai wakil dekan K3 saat itu karena kebetulan posisi secara nasional adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Nasional yang mengetuai ya sejumlah perusahaan K3, ada 3 BUMN dan puluhan hingga ratusan perusahaan jasa K3 dan ahli K3 kemudian bergabung di Dewan K3 Nasional. Secara keinsinyuran saya ketua PI Kaltim dan Kalimantan. Di 2018 saya dipromosikan menjadi dekan Fakultas Teknik Universitas Balikpapan. Dan pada saat itu, 3 bulan setelah itu, pertemuan dekan teknik se-Indonesia di Bali, saya didaulat lagi menjadi Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia yang ketuanya Prof. Nisam, yang di kemudian hari menjadi Dirjen Dikti. Nah, dalam perjalanan selama 2 tahun memimpin Fakultas Teknik Uniba, kemudian Forum Dekan Teknik Indonesia, saya menjadi dekan K3 selama beberapa bulan, yang kemudian diangkat menjadi rektor Universitas Balikpapan. Nah, disinilah mulai berkiprah, mulai aktif. Kan hari ini masih kadang-kadang diundang sebagai supervisor dan konsultan di bidang safety dan quality, termasuk di IKN dan di mana saja ya, karena ada perusahaan juga. Jadi gitu ceritanya. Kalau bicara pendidikan di Kaltim, ini ada 2 hal yang saya catat. Secara keseluruhan, kalau saya memakai pengalaman, jadi saya kebetulan pernah menjadi project manager di sebuah BUMN. Pengalaman saya terkait mencari SDM, itu ternyata hampir kita tidak mendapatkan SDM yang kita bisa katakan bisa berkompetensi dengan provinsi lain atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang kalau cari SDM biasanya didapatkan di luar Kalimantan Timur. Hingga kejadian di Ibu Kota Nusantara. Di Ibu Kota Nusantara waktu itu dibutuhkan sejumlah personil yang punya kualifikasi, yang punya kompetensi. Ya pada akhirnya kalau kita persentase, ya dari 100% tidak cukup 10% yang
punya kualifikasi. Kemudian kami punya pengalaman juga kalau di kampus ya. Di kampus itu kami mendirikan sejumlah program studi. Lagi-lagi kalau misalnya cari kualifikasi, cari yang punya kompetensi yang sesuai dengan persyaratan, itu hampir susah juga didapatkan di Kalimantan Timur. Dalam artian orang Kaltim yang tinggal di Kaltim dan besar di Kaltim. Jadi kalau di persentase hampir tidak. Terakhir kami kedokteran. Kedokteran itu 95% orang luar. Yang kedua, pemerataan. Karena kalau di persentase masih banyak yang tidak bisa berkuliah hingga perguruan tinggi. Sehingga kalau saya mengamati untuk Kaltim ini memang perlu perhatian khusus di bidang pendidikan. Ya perlu usaha dan kerja keras dan perlu ada formula yang pas untuk memenuhi aspek itu. Ya, yang pertama kami itu kalau di Universitas Balikpapan membuat Uniba atau alumni Uniba itu memiliki hal yang berbeda dari yang lain. Misalnya kalau kami kan di Uniba itu keunggulannya K3 dan K3 Uniba ini secara nasional bahkan Asia Tenggara kami bisa andalkan dan kami meyakini tidak kalah dengan kampus-kampus nasional sehingga jurusan-jurusan lain itu kita selalu ada keunggulan misalnya teknik mesin ada keunggulan ketiganya ya misalnya keselamatan mekanik ya elektro ada keunggulannya keselamatan elektrik kemudian begitu dan seterusnya yang penting pasti kami punya pembeda yang kedua kami menganggap kampus ini adalah international zone jadi kami mendorong kepada anak-anak ini kami berulang selalu sampaikan bahwa sebagai kampus yang berbasis internasional, selain bahasa Indonesia, Anda punya kemampuan bahasa asing. Apalagi Kaltim ini, khususnya Balikpapan, kan dikenal dulunya ada Total, ada Chevron, sehingga ada kesan ada masyarakat berbahasa Inggris, berbahasa Prancis. Jadi itu yang kami dorong. Yang ketiga, kami selalu mendorong bahwa kampus kita itu visinya unggul, mandiri, dan berbudaya. Nah, sebagai kampus yang unggul, mandiri, dan berbudaya, kita selalu mendorong untuk menjadi yang terbaik, menjadi unggul, kemudian menjadi mandiri itu punya kesan. Saya kalau pidato di UDI sudah sampaikan, setelah tamat ini harus mandiri, tidak boleh lagi minta duit sama orang tua. Jadi salah satu keunggulan bahwa dia harus punya kecerdasan finansial, dan yang ketiga berbudaya. Kami selalu menyampaikan bahwa untuk bisa berkiprah di masyarakat itu budaya, khususnya budaya jujur, budaya disiplin, itu harus menjadi bagian daripada kriteria alumni yang kita sampaikan. Yang pasti itu kami ketika misalnya mendidik anak-anak, kami selalu memotret apa kebutuhan masyarakat Kaltim khususnya, baik industri maupun IKN, apa yang harus kami berikan itu kami berupaya untuk lengkapi. Akan tetapi sama dengan pendidikan tinggi, secara umum kami mengupayakan ketersediaan dosen yang cukup dengan kompetensi yang baik, mahasiswa yang bisa cepat selesai tepat waktu, yang punya kemampuan komunikasi yang baik, dan yang paling utama kami selalu melakukan sinergi dengan semua pihak untuk peningkatan pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya di Uniba. Ya, tantangan kita kalau misalnya di Uniba atau di Kaltim ini yang pertama, dorongan untuk belajar keras itu yang kurang, yang mesti dikembangkan lagi. Akan tetapi kami antisipasi itu dengan rasa percaya diri, dengan menyampaikan bahwa sekarang zamannya digital, siapa yang rajin belajar bisa, dan setiap kita ke tempat kerja ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Yang penting keinginan untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, bahwa perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi, khususnya pengembangan SDM itu belum terlalu optimal, ya maksudnya kita perlu optimalkan supaya kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Jadi kita untuk di Kaltim itu masih ada yang kalau ingin kuliah itu tidak bisa. Itu harus jadi catatan kita semua untuk pendidikan kita. Terus masih banyak orang, ya misalnya kalau dosen yang ingin jadi S3 itu
tidak sanggup karena, kalau dia hitung-hitung penghasilan, kemudian penghidupan di sana, itu juga tidak cukup. Itu juga mesti, mendapatkan perhatian. Yang ketiga kaitannya dengan pendidikan, dengan kekayaan Kaltim yang luar biasa, rasa-rasanya tidak relevan misalnya kalau ada masyarakat Kaltim mau kuliah tidak bisa. Nah, makanya kalau saya, pemerintah itu memang harus mencari solusi yang pas ya, yang semacam formula yang pas untuk mengantisipasi itu. Ya kan kalau saya tidak salah berdasarkan catatan Kalimantan Timur hanya sekitar 30-an% yang bisa bersekolah, ya kan. Ini maksudnya satu pendidikan, ya kan. Dan kalau sampai SMA itu kalau misalnya ada 4 orang, ada satu yang tidak bisa. Nah ini sebenarnya yang mesti diberikan. Kalau bicara pendidikan kan bicara kualitas. Kualitas itu bahwa orang yang berkualitas itu dibutuhkan sesuai kebutuhan. Makanya saya selalu bilang kalau di bidang pendidikan kalau ada yang kita mau kembangkan harus berbasis need atau kebutuhan. Ya, jadi, gratis pol ini kan kalau misalnya kita bicara gratis pol sebenarnya banyak, iya kan. Gratis pol itu kan ada kesehatan, ada internet gratis, macam-macam lah itu setahu saya. Jadi kalau misalnya terkait dengan pendidikan, itu kalau saya tidak salah diistilahkan dengan pendidikan gratis. Nah ini sudah berjalan, sudah berproses ya, masih banyak masyarakat menganggap bahwa beasiswa atau misalnya pendidikan gratis yang diberikan ini betul-betul gratis karena namanya gratis pol. Ternyata faktanya di lapangan hanya UKT yang dipenuhi. Kalau saya untuk memastikan bahwa apakah gratis pol ini bagus atau tidak ke depan, kita melihat dulu ada hasil kajian nggak yang apakah dari aspek sosiologi, aspek yuridis, dan macam-macam, itu harus menjadi kajian. Yang kedua, kalau kita tujuannya untuk meningkatkan SDM, apakah dengan misalnya memberi bantuan UKT, ya, itu sudah cukup bagi mereka untuk bersekolah atau untuk lanjut. Ya setahu saya kalau negeri mungkin iya, tapi negeri juga sudah macam-macam, sudah ada yang namanya mandiri yang membayarnya tidak sedikit, bisa puluhan sampai ratusan juta. Itu juga jadi tantangan. Yang ketiga, kalau kita mau bilang untuk apa, untuk memperbaiki atau meningkatkan presentasi yang bersekolah, saya mungkin masih menganggap masih belum pas karena kenapa? Yang anggaplah 70% yang tidak bersekolah itu karena mereka tidak bersekolah atau tidak lanjut di pendidikan tinggi atau kuliah, itu kalau saya lihat bukan karena tidak mampu bayar uang kuliah, tapi dia menjadi penunjang keluarga untuk bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang keempat kalau menurut saya mesti dikaji kembali, ya kan? Mesti ya bersinergi dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten yang selama ini sudah memiliki program beasiswa juga, ya kan? Untuk yang mana tugas dan tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten, yang mana tanggung jawab provinsi, ya kan? Akan tetapi karena ini proyek gratis pol sudah diketok palu, hanya ke depan karena ini untuk kepentingan masyarakat mesti instruksi gubernur ditingkatkan menjadi peraturan daerah jika memungkinkan supaya anu seperti itu. Tapi yang pasti untuk sementara karena ini sudah janji dan komitmen politik, ya kita bagaimana mengupayakan dan mensukseskannya dan mensyukuri. Akan tetapi kalau menurut saya perlu dilakukan berbasis kebutuhan. Kebutuhan itu kita butuh dokter spesialis misalnya berapa, butuh insinyur berapa, dan kualifikasinya seperti berapa. Karena kita bicara kualitas. Jangan sampai mereka jadi sarjana saja ketika misalnya dibutuhkan masih tetap tidak bisa dipakai perusahaan dan itu terjadi kemarin di IKN. Ya banyak sarjana-sarjana kita yang dianggap tidak punya kualifikasi dan satu hal kemampuan bahasa ini juga harus menjadi pemikiran pemerintah.
Nah, kalau saya kalau mau diminta pandangan gratis pol, untuk tahap pertama ini kita sukseskan karena sudah dibuat pendaftaran, ya kemudian tapi kita evaluasi. Jadi yang paling utama itu evaluasi. Lakukan dan evaluasi. Lihat semua yang mendaftar. Bagaimana background-nya. Ya jangan sampai orang yang berkuliah ini, yang mendaftar gratis pol ini, sama dengan presentasinya dengan orang yang mendaftar yang lalu. Karena kan kalau kita mau hitung-hitung, misalnya orang yang punya kemampuan pas-pas, dengan dibayar UKT saja, bisa nggak dia berkuliah dengan anak gitu? Itu otokritik dan butuh kajian. Saya paling tidak ingin mendengar kalau di Kaltim itu ada warga Kaltim yang mau kuliah tidak bisa. Iya kan? Ini kan kita nyatanya masih banyak. Iya kan? Ada mekanismenya. Tidak harus misalnya dari dana pendidikan gratis, tapi memaksa perusahaan-perusahaan yang kaya karena SDA Kaltim itu untuk memberi kontribusi. Ya kan kita misalnya kayak gini, daerah-daerah pelosok Puka, pelosok Kutai, dan lain-lain kan yang tambangnya ada. Ya masa tambangnya yang menghasilkan triliunan membuat mereka tidak bisa kuliah. Nah, itu yang untuk pemerataan. Kemudian masa ada yang punya kualifikasi yang bagus ingin bersekolah di luar negeri tidak bisa. Yang seperti itu jadi harus dicatat sehingga misalnya nanti misalnya ada oh siapa orang Kaltim yang hebat di bidang ini. Oh ini ada orang Kaltim. Ini kan untuk sementara. Dalam prakteknya susah. Nah, kalau ini tidak diukur, tidak dilakukan, SDM yang kita hasilkan akan tetap di bawah, akan tetap tidak terpakai. Nah, yang perlu dilakukan bagaimana SDM di Kaltim ini punya kemampuan bersaing dengan yang lain. Itu yang kita harapkan semua. Ya, bagaimana caranya supaya kampus di Kaltim ini betul-betul kampus unggul. Ya kan unggul itu ya memprofesorkan, mendoktorkan, ya kan. Tapi satu poin lagi, kalau yang namanya perhatian itu atau misalnya beasiswa harus berbasis kebutuhan. Dikasih yang membutuhkan saja, enggak usah dikasih yang tidak membutuhkan, ya kan? Karena kalau yang namanya sesuatu tidak punya tantangan itu tidak akan punya makna yang besar, ya kan? Kuantitas boleh, tapi yang paling utama kita di Kaltim ini kualitas. Kualitas itu kalau secara definisi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bagaimana mencetak SDM yang memang dibutuhkan. Dan kalau kaitannya dengan Indonesia Emas kan di 2045. 2045 itu kalau misalnya mahasiswa umur 20 tahun sekarang, berarti di tahun 2045 45 tahun lagi. Kalau istilahnya lagi di puncak-puncaknya. Nah, itu kita sudah harus mempersiapkan seperti itu. Akan tetapi ini kita yang paling utama ada kebijakan itu jangan berharap dari satu kepala aja. Ya mesti dikaji, harus ada hasil kajian. Saya masih yakin hingga detik ini, kalau bicara kualitas di Kaltim, kita mungkin masih susah mencari. Masih susah mencari orang yang kita anggaplah semacam ya otaknya Indonesia. Kita juga belum dikasih peran yang banyak, tapi satu saya mau dorong ke pemerintah, ya paksa semua yang punya proyek SDA di sini untuk mengirimkan CSR untuk pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang sesuai kebutuhan. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang betul-betul yang diberikan yang memang menjadi kebutuhan dan kita tidak sia-sia menyerahkannya. Pendidikan yang berkualitas karena kita bicara sesuai kebutuhan itu ya kita berharap aja karena ini kalau misalnya outputnya kita ingin misalnya meningkatkan jumlah orang yang menjadi sarjana, ya saya masih kurang yakin formula sekarang itu pas dengan UKT saja. Kecuali misalnya oh ini apa ini bantuan tambahan aja, terus orang di kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota itu mencari orang yang butuh dikuliahkan, yang butuh fasilitas lain, ya kan? Karena kuliah itu kan tidak satu aja. Orang yang berkuliah itu biasanya orang yang sudah bebas secara finansial atau orang yang sudah bekerja kemudian kuliah lagi, ya kan itu. Jadi dan itu kan terkait angka, harus dilihat jangan disamakan. Nah, saya secara terbuka selalu menyampaikan,
Adil itu tidak berarti harus diberikan sama. Itu yang dimanapun itu ilmu agama juga menyatakan itu. Eh, Memberi 5 juta kepada yang kaya dengan yang 5 juta kepada yang miskin itu tidak pas, ya kan? Nah, itu yang harus diberikan, ya, itu harus didalami. Itu yang harus direvisi. Jadi kalau misalnya sekarang ada proyek ini, kita harus berbesar hati, jangan kuat-kuatan bahwa ini proyek yang terbaik. Mesti dikritisi bahwa untuk konteks Kalimantan Timur, memberikan hak pendidikan, memberikan biaya pendidikan, memberikan beasiswa pendidikan kepada yang lebih berhak itu lebih bagus daripada memberi pendidikan kesemuanya sama. Itu kalau saya ada pada stand itu. Ya, kita berterima kasih sudah memberi perhatian kepada semuanya untuk berkuliah. Tapi dengan demikian, kalau misalnya memberi kesempatan semua ini sama dengan tetap tidak akan memecahkan masalah setahu saya. Contoh kasus misalnya, ada tetangga kita ya. Tetangga kita itu kemampuan orang tuanya pas-pas, tidak bisa mengkuliahkan. Kemudian karena dia tidak bisa mengkuliahkan, dikasih biaya pendidikan UKT. Nah, faktanya UKT kan tidak satu aja, khususnya di swasta. Untuk makan sehari-harinya gimana? Ya kan? Makanya itu saya tetap sependapat dengan konsep nasional. Pertama, kita wajib memberi orang yang betul-betul membutuhkan. Karena kan kalau membagi uang banyak itu kan kasihan dia dapat sedikit ya. Misalnya supaya memberi kesempatan kalau pol betul-betul gratis pol. Dia tidak maksudnya tidak kayak khususnya ini yang di bawah-bawah ya karena kan negara juga menjamin fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Yang menjamin mereka bahwa kamu tidak akan bukan UKT-mu saja tapi termasuk sampai kamu sukses. Terus begitu juga kita sudah harus membedakan beasiswa itu. Ada namanya warga unggul atau mereka yang punya kemampuan yang kita sudah bayangkan ini kalau sekolah ini bisa terbaik ini, itu harus dikasih nilai lebih. Begitu juga dengan dosen-dosen, jangan disamaratakan. Kalau penyamarataan itu dalam konsep keadilan itu keadilan dalam arti sesungguhnya. Jadi ke depan kalau terkait beasiswa, saya berpendapat berikan seseorang pada proporsinya. Ada beasiswa yang menjamin bahwa mereka yang tidak bisa kuliah karena misalnya faktor ketidakmampuan orang tua harus dikasih model beasiswa yang memastikan dia betul-betul bisa bersekolah. Itu baru benar. Ya kan karena kalau misalnya disamaratakan, yakinlah bahwa di atas 50% tidak akan berkuliah. Yang kedua, ada beasiswa yang diperuntukkan untuk mereka yang punya keunggulan, ya kan? Keunggulan itu misalnya dia punya kecerdasan lah, ya dia punya prestasi, kita harus hargai itu. Kalau mau sekolah ke luar negeri silahkan, kalau mau sekolah kemana disilahkan. Ya, tugas provinsi itu memaksa orang-orang itu yang punya kekayaan yang luar biasa untuk membantu. Skema yang ketiga, orang-orang yang berprestasi di bidang eh, apakah olahraga atau yang lain tetap harus diperhatikan sehingga dia bisa konsen. Kita harus mencontoh, jadi kalau misalnya peningkat SDM harus mencontoh kepada seperti Jepang misalnya, China misalnya, atau negara lain yang seperti ini. Di China itu, kalau ada dilihat punya keunggulan di bidang X, itu akan dibina terus dan masa depannya dijamin, ya kan? Dia tidak perlu lagi cari uang untuk menganu. Itu kita juga berharap seperti itu. Nah, kita juga berharap alumni orang Kaltim, putra-putri Kaltim ini ada yang berprestasi secara nasional dan internasional. Atau kalau misalnya kita lihat, oh ini kita orang Kaltim ada sekian yang alumni internasional. Dia kalau dia menjadi pembicara internasional itu harus didukung seperti itu, ya kan? Tapi yang paling utama kampus. Kalau bagi saya mendoktorkan semua orang itu kurang pas, ya kan? Jadi dokter itu tidak boleh disamaratakan siapapun yang lanjut S3, siapapun yang mau lanjut dikasih dokter. Kalau saya berpendapat, yang membutuhkan saja karena dokter itu sudah pendidikan tinggi disesuaikan. Kalau saya daripada uangnya banyak sekali itu mengalir secara merata dan tidak efektif, hanya mengejar kuantitas, fokuskan di kampus untuk dokter karena dokter itu paling dibutuhkan di kampus.
Apalagi profesor. Profesor itu untuk jadi profesor butuh penelitian yang banyak untuk seperti itu. Inilah harapan-harapan untuk perbaikan bantuan pendidikan kepada warga Kalimantan Timur. Jadi kita kalau saya tidak usah dengan istilah-istilah yang luar biasa, biasa-biasa aja. Ya konsepnya bantuan pendidikan kepada yang membutuhkan. Saya masih menemui banyak calon-calon dokter saya tidak mau jadi dokter. Kenapa? Karena kalau dia pergi jadi dokter, dia bingung untuk makan sehari-hari kayak gimana, dia harus dapat tambahan. Itu kan yang saya bilang berbasis kebutuhan. Kalau fokus ke situ tidak ada masalah kan dokternya itu akan mengajar anak-anak Kalimantan Timur. Sama dengan saya pernah sampaikan ke salah satu ke perusahaan tambang. Ya saya bilang dikasih dan akhirnya dikasih. Ya, yang seperti itulah. Nah, kalau kita konsisten untuk itu, kalau kita mau Indonesia emas, eh, saya masih meyakini bahwa kalau cara sekarang kita lakukan itu belum akan optimal. Tapi saya berharap ke depan kita duduk sama-sama, kita bicara bagaimana pemenuhan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang dibutuhkan seperti apa sebenarnya. Tergantung apa yang kita lakukan. Berapa dokter kita di tahun 2045, berapa ahli kita di 2045. Tapi yang paling utama saya mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kita perjuangkan harus seperti orang Aceh, harus seperti orang Papua, harus seperti orang Riau, yang kekayaannya banyak yang kembali ke daerahnya, ya kan? Itu yang paling utama dan itu keren. Itu namanya Kaltim berdaulat, ya kan? Kalau kami eh, Kaltim istimewa. Insya Allah hari ini dan ke depan kami ingin menerapkan Kaltim istimewa yang kekayaannya itu sebagian harus kembali ke Kaltim, sebagian harus memperbaiki infrastruktur Kaltim, sebagian harus memperbaiki SDM Kaltim. Nah itulah yang dimaksud dengan Kaltim. Jangan misalnya kaya hutan, kaya tambang batu bara, kaya kaya migas, tapi pemiliknya bukan orang Kaltim. Manfaatnya tidak dimanfaatkan orang Kaltim. Bahkan lautnya sudah dibagi-bagi ya kan. Sebenarnya sama dengan kasus kemarin waktu di Raja Ampat. Sebenarnya kegelisahan orang itu, kamu menambang di sini enak, semua hasilnya kamu bagi-bagi ke Jakarta, orang di sini tidak dapat apa-apa. Ini kan sebenarnya ini secara nasional ini dan itu pemerintah ya khususnya pemerintah tingkat provinsi itu sebenarnya hal-hal yang politis yang tingkat atas, kemudian hal-hal di bawah pendidikan gratis, kemudian beasiswa, kesehatan gratis, mesti bersinergi dengan pemerintah setempat. Masa semua hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat harus diambil oleh tingkat dua. Kita harus lebih kuat. Kaltim ke depan harus adalah Kaltim yang istimewa. Kaltim yang sekarang saat ini infrastrukturnya harus dibangun, SDM-nya harus dibangun dengan cara-cara yang benar.